mengenai Ya. job desk dan SOP, Pak. Ya. Kemarin itu saya tanya ke kepala gudang dan krani gudang untuk di gudang Bara 1 itu, Pak, tidak ada job desk dan SOP-nya gitu, Pak. Ya. Terus? Jadi untuk SOP-nya apakah kita rancang sendiri kemudian diusulkan atau bagaimana, Pak? Iya. Nah, itu kan seperti yang ada di silabus itu kan. Ya, kalian coba membuat ya seperti apa kira-kira prosedur kerja untuk masing-masing kegiatan atau fungsi yang ada di gudang. Misalnya penerimaan barang seperti apa? Ya, tentunya dimulai dari alurnya dulu kan. Alur prosesnya dulu. Penerimaan barang itu seperti apa gitu. Nah, itu. Baru nanti di review bersama ya oleh dengan pihak perusahaan ya, apakah dengan krani gudang, apakah dengan KTU atau siapa saja gitu kan. Tujuannya hanya untuk memastikan bahwa ya prosesnya seperti itu gitu loh. Ya. Gitu. Baik, Pak. Berarti kita yang lebih utama itu tahu dulu alur prosesnya seperti apa, baru Iya. kita rancang gitu, Pak, ya. Iya, benar. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi? Ayo, silakan. Kita tuh nggak dikumpul, cuma nanti pas yang nanya lah, apa yang nanya? Nanya apa tadi? Tadi letak apa? Ayo, silakan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Yang mana? Kayak mana caranya itu? Oh ya. Ngitung pas jantung itu. Ayo, silakan. Aktivitas bidang ini.
Ayo, ada lagi? Bentar Pak, mikir-mikir dulu. Pak mau bertanya Pak. Ya. Misalkan ini Pak, alur proses pengeluaran barang itu kan dari yang manual sampai ke sistem Pak. Ya. Itu kalau misalkan kita buatkan alur proses beserta dengan gambarnya itu Pak, itu harus dengan dokumen yang sama atau misalkan kan kadang kita nggak sempat ini Pak fotokan yang di sistem. Jadi kita bisa carikan yang serupa walaupun itemnya beda atau itemnya harus sama gitu Pak. Nah, sekarang kita apa dulu? Kita lihat dulu ya. Ini proses apa gitu loh. Kalau ini hanya gambaran proses, ya nggak penting nanti tampilan outputnya seperti apa gitu. Cukup apa saja yang bisa ditampilkan dari apa namanya dari database yang ada. Tapi kalau kita bicara ini proses yang menggunakan sistem informasi, ya tentunya kan output dari proses itu yang harus kita tampilkan. Kalau kita bicara mengenai sistem apa namanya proses secara manual, ya tentunya output secara manual itu yang kita tampilkan. Nah, jadi kita bisa boleh saja semuanya kita tampilkan gitu kan, atau hanya gambaran proses secara umum saja. Nah, gitu. Nah, memang lebih baik kalau yang kita tampilkan itu adalah yang digunakan di sana. Jadi kamu bisa, kalau memang dua-duanya dipakai, ya tentunya dua-duanya harus punya output tampilan gitu ya. Tapi kalau memang hanya salah satu, ya tentunya satu saja. Ya, tinggal sekarang kalau misalnya dua-duanya dipakai, tapi salah satunya tidak ditampilkan, tidak bisa kita tampilkan seperti apa outputnya. Nah, itu kendalanya apa kira-kira? Kenapa nggak bisa ditampilkan? Ya, apakah karena memang tidak boleh mendokumentasikan, atau karena memang tidak bisa dicetak, atau apa gitu loh? Intinya seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Ini yang bonus sama yang mandiri nih, nggak ada yang masuk ya?
Kalau dari PT Unggul Pak, baru cuman itu Pak pertanyaan yang tersedia minggu ini. Oke. Yang DDP silakan. Cukup baru itu Pak. Cukup. Oke, ada lagi? Iqbal. Selamat bergabung, Iqbal. Ya, Pak. Silakan kalau mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Baik, kalau nggak ada masalah lagi, kira-kira di dalam kegiatan ada kendala lagi nggak? Misalnya dengan PIC-nya atau dengan apa namanya, dengan atasan, dengan pimpinannya atau dengan siapa itu, ada kendala lagi nggak? Kalau kendala di gudang Baras Pak dari WTL 2 hari ini kendala jaringan Pak. Jadi 2 hari aktivitasnya nggak ada Pak. Cuman ada pengeluaran tapi secara manual aja Pak. Oke. Jadi intinya mungkin sistem informasi tidak berjalan atau tidak bisa dioperasikan, tapi pencatatan secara manual tetap dilakukan gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke. Kok cuma di gudang Baras 1, di Baras 2, Baras atau di servis? Kan satu tempat itu. Di servis juga Pak. Cuman kalau gitu. untuk Baras 2 saya kurang tahu Pak. Oh. Yang di apa? Di PMKS? PMKS ada Pak jaringannya. Cuman jalur yang ini Pak, arah gudang servis itu Pak. Oh gitu. Baik. Di DDP gimana? Ada kendala? Masih stok opname Pak. Iya Pak. Oh, masih stok online. Ya. Ikut kegiatan stok opname-nya? Ikut, Pak. Kami yang ini, Pak. Menghitung fisiknya, Pak, langsung. Oh gitu. Ikut tanda tangan berita acaranya? Belum, Pak. Belum selesai. Enggak, maksudnya nantinya ikut nggak tanda tangan berita acaranya? Kurang tahu juga itu, Pak. Ya, minta diikutkan lah. Kan kami ikut ininya, kegiatannya. Oke, itu untuk stok opname kan ada form ya, ada formnya nggak yang harus diisi ketika melakukan stok opname-nya? Kalian ada? Ada formnya nggak? Atau list gitu, list. Kan stok opname itu kita memverifikasi ya, mencocokkan antara fisik barang dengan data yang tercatat gitu ya. Kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, kan itu tentunya harus, ya namanya mau mencocokkan kan pasti ada list yang kita pegang. Ada nggak? Oh, ada itu, Pak. Ada, Pak. Nah, ada, Pak. Nah, itu listnya itu didokumentasikan gitu loh. Dia di foto atau di apa gitu loh sebagai bukti bahwa ini loh. Nah, nanti kan di situ ada apa namanya kolom ya untuk menandakan cocok atau tidak gitu kan. Kurang atau pas kan gitu ya.
ya kan? Iya Pak. Nah, jadi kamu bisa cerita misalnya gini, ada berapa item barang yang dicek? Misalnya ada 100 jenis barang. Ya. Nah, dari 100 jenis barang itu ada berapa yang selisih jumlahnya? Yang selisih minus berapa, yang selisih plus berapa? Jadi kita bisa melihat di sana ya persentase ketidakcocokan itu berapa persen gitu loh. Tingkat ketidakcocokan itu ada berapa persen dari sekian barang yang dicek gitu. Ada nggak yang selisih selama yang kalian ikuti? Ada Pak, Ada banyak. kan? Nah, itu ada berapa macam yang selisih? Yang plus berapa, yang minus berapa? Gitu loh. Nah, baru nanti kalian cari tahu kenapa itu bisa selisih. Ya. Boleh kalian wawancara kan dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu, misalnya kepala gudang atau dengan siapalah gitu kira-kira yang bisa menceritakan gitu kan kenapa ini terjadi dan seberapa sering itu terjadi misalnya. Ya. Pada Stockholm sebelumnya apakah pernah terjadi seperti itu? Apakah barang yang sama atau barang yang berbeda gitu loh. Dan apa penanganan yang selama ini mereka lakukan terhadap kondisi itu? Ya, penanganannya. Jadi kalau selisih seperti itu terus diapakan gitu. Nah, terus apa upaya pencegahan ke depannya ya? Apabila untuk mencegah terjadinya selisih seperti itu lagi. Apa upaya mereka untuk mencegahnya? Nah, itu. Ya. Nah, masalah nanti upaya tersebut apakah efektif atau tidak, ya itu kan bisa dievaluasi ya. Misalnya untuk pencegahannya dilakukan langkah A gitu kan. Berarti untuk kedepannya kita harus melakukan langkah A. Nah, begitu langkah A itu dilakukan, ternyata masih terjadi selisih juga kan gitu. Nah, setelah itu bagaimana? Ya. Apakah dibiarkan saja atau diperbaiki atau bagaimana gitu. Nah, itu kan harus kita cari tahu ya. Sehingga nanti kalian kalau misalnya bekerja, kalau kalian nanti bekerja ya di posisi seperti itu, ya kalian bisa melakukan langkah-langkah antisipasi seperti itu gitu loh. Biar jangan selisih itu sebaiknya bagaimana. Ya. Atau mungkin kalian ada saran di sana sebaiknya kalau tadi ada langkah antisipasi ternyata tidak efektif gitu kan, tetap aja terjadi selisih. Nah, menurut kalian bagaimana kira-kira langkah yang harus dilakukan gitu ya, langkah antisipasi yang harus dilakukan itu supaya jangan lagi terjadi selisih barang pada saat stock option berikutnya. Ya. Oke, ada lagi? Yang di Unggul kemarin stock option gimana? Ada selisih? Enggak, alhamdulillah ada Pak. Alhamdulillah di sini cukup. menerapkan stok opname mingguan. Kalau di Bara satu enggak tahu yang lain, Pak. Nah, iya. Kalau di kami Pak tiap bulan, di servis tiap bulan. Servis tiap bulan. Di DDP emang berapa lama stok opname-nya? Setiap bulan Pak. Tiap bulan. Tutup buku itu Pak. Oke. Jadi itu tadi melakukan stock opname setiap minggu itu juga merupakan salah satu langkah antisipasi gitu loh. Ya. Nah, hanya saja itu tadi efektif atau tidak. Nah, itu kan nanti dinilai gitu. Ya, dalam hal apapun itu kan pasti setiap hal yang kita lakukan, setiap metode yang kita lakukan, metode kerja yang kita lakukan itu, yang kita terapkan itu kan akan dievaluasi efektivitasnya gitu. Ya. Efektif dan efisien kan gitu ya. Itu langkah preventif atau langkah pencegahan. Ya, ada lagi? Ada berapa banyak Gus barang yang selisih kemarin? Jenisnya ada berapa macam yang selisih? Siapa ya kalau yang di servis 10 kemarin Pak? Enggak nyampe sih Pak kalau 10 baruan Pak. 10 macam ya? Iya Pak. Ada berapa macam kurang lebih 10 barangnya?
Jumlah barangnya, jumlah jenisnya ada berapa macam? Semuanya? Banyak Pak stok ini Pak, gudang pabrik Pak. Ya, dihitung lah. Ada. Banyak aja nanti. Ya, besok kami hitung, Pak. Jadi kita Ada tahu persis gitu berapa loh, lembar berapa gitu Pak persen, kertas itu Pak. berapa persen yang selisih itu gitu loh. Ya, kalau ada 10.000 macam misalnya, yang selisih itu ada 10 macam, oh berarti 1% yang selisih, kan begitu. Iya. Ya, yang selisih minus berapa persen, yang selisih plus berapa persen. Iya, Pak. Gitu. Kalau di gudang servis tadi di Unggul gimana? Kenapa, Pak? Kalau di gudang servis tadi gimana? Nah, kalau untuk di gudang servis stock of name-nya kemarin itu, Pak, kami tidak menemukan selisih, Pak. Jadi dia sesuai antara sistem sama fisik barang. Oke. Sesuai ya. Pak, kalau di tempat di MKS Baras itu paling banyaknya solar, Pak, sampai 300 liter gitu, Pak. Bah. Ya, Mantap. nah, apakah selalu terjadi seperti itu? Iya, Pak. Ya. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena Pak kadang tuh kerannya tuh kan ada yang mau ngambil solar, dikasih BK, terus kayak dibiarin ngambil sendiri gitu, Pak. Itu ya? Iya. Jadi nggak dilayani ya. Jadi swalayan ya. Gitu. Ngambil sendiri nanti tinggal lapor, dah beres gitu. Iya, Pak. Terus Pak, kalau misalnya pas ngisi itu kan pakai kayak Pertamina gitu kan? Itu dispenser kalau kata Bapak servis tuh. Iyalah. Kan dia kan mintanya 30 liter. Ternyata 25 udah penuh. Tapi nggak tahu. Jadinya solarnya malah ini ke bawah gitu, Pak. Apa? Luber. Luber. Luber dibiarin gitu. Iya, Pak, nggak ditampung. Oh gitu. Oh, jatuh yang Oh, mereka. tumpah. Ya Tapi nggak ada rugi. yang kayak di Pertamina. Ya, nggak ada. Nah, mereka tuh ada. Oh, kami lengkap. Oh gitu. Jadi luber dibiarin gitu. Yang penting pengeluaran pas 30 gitu ya. Pas. Ya. Sayang lah ditampung Mbak pulang kan nih. Yang penting kan 30. Untuk Lumayan itu Pak. Dijual lagi Lumayan kan, itu. Pak. Iya. Yang penting pas, Pak. Dapat uang. Nah, ya jadi kan begini ya. Harusnya itu kan oke, ini bon permintaan 30 gitu ya. Nah, kemudian setelah diisikan ke tangki ternyata 25 udah penuh. Ya udah, berarti nanti di bon pengeluaran itu yang dikeluarkan kan ada yang diminta ya. Diminta sekian, dikeluarkan sekian kan gitu. Kan ada kolomnya. Ya, nah, harusnya kan diminta 30, dikeluarkan 25. Jadi nanti yang dibukukan yang mana? Yang 30 apa 25? Kalau di BK yang di Baras itu, Pak, nggak ada berapa dikeluarkan. Misalnya keluar 10, ya udah gitu, Pak. Nggak ada dimintanya. Oh gitu. Ya itu kan bisa diberikan masukan gitu loh. Jadi kan belum tentu yang diminta itu nanti 100% dikeluarkan. Kan gitu ya. Jadi harusnya ada kolom berapa diminta, berapa dikeluarkan. Ya nanti bisa usulan gitu loh, usulan untuk penyempurnaan form kan gitu ya. Ini sama saja dengan misalnya begini. Kita minta solar 30. Ternyata barangnya cuma ada 20. Kan nggak mungkin yang dicatat 30. Oh, barangnya cuma 20 kok. Ya kan? Kalau tadi kan barangnya ada, cuman tangkinya nggak muat. Ya kan? Tempat penampungannya nggak muat. Nah, sekarang tangkinya muat, cuman barangnya nggak ada. Yang dicatat yang 30 apa yang 20? Bagaimana, Pak? Kita minta, kalau tadi kan kejadiannya, minta solar 30. Ya kan?
Tapi Iya, tempat Pak. tapi tangki penampungannya nggak muat. Ya kan? Iya, Pak. Harusnya kan yang dicatat 25 ya. Kalau tadi yang cuma 25 udah penuh gitu. Harusnya kan yang dicatat 25. Ya kan? Nah, tapi Iya, Pak. karena yang mau dicatat itu 30, ya udah biarin aja luber situ, gitu kan? Itu kejadiannya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita minta barang 30, ternyata barangnya itu cuma ada 20. Berapa yang dibukukan? 30 apa 20? 30, Pak. Hah? 20, Pak. 20 Kan lah. barang cuma 20. Barangnya saldo barangnya cuma 20 kok. Kalau kita bukukan 30 kan malah jadi Kurang, Pak. jadi plus kan? Apa namanya? Jadi minus kan? Saldonya kan? Ya kan? Fisiknya hanya ada 20, kita bukukan 30, ya minus lah saldonya. Ya. Bisa saldo barang minus? Enggak. Nggak boleh. Nggak bisa, kan? Ya. Saldo uang juga nggak boleh minus. Kalau minus berarti kita ngutang kan gitu ya. Ya kan? Kalau minus itu Iya. berarti ngutang ya. Iya, Pak. Ya. Logikanya sekarang, terus solar siapa yang diutangin itu? Ya nggak? Kalau kas minus. Kasnya minus. Pertanyaannya, duit siapa yang diutangkan itu? Duitnya kasir, duitnya KTU, duitnya manajer. Ya kan? Ya kan? Iya. Nah, solar tadi juga begitu. Kalau saldo solarnya minus, terus solar siapa yang dipinjamkan itu? Ya. Solarnya Kerani Gudang. Udah aku belikan solar lah, aku pinjamin ini nanti diganti gitu. Bisa begitu? Kan enggak kan? Ya kalau udah enggak ada barang ya sudah kan gitu. Adanya 20 ya 20 lah dikasih. Ya. Karena boleh minus. Nah, logikanya begitu. Jadi berapa yang kalau tadi kita minta barang 30, ternyata barangnya cuma ada 20. Berapa yang dibukukan? Ya tentunya 20. Karena itu yang dikeluarkan gitu loh. Jadi pencatatan itu berdasarkan jumlah barang yang dikeluarkan gitu. Makanya tadi perlu ada kolom jumlah barang diminta dan jumlah barang yang dikeluarkan kan gitu. Ya kan? Barang apapun itu ya, misalnya minta pupuk kan gitu, minta pupuk 1000 kilo, ternyata barangnya cuma ada 900 kilo. Ya kan tentunya harus Nah, itu coba ya dicari tahu kalau ada yang seperti itu bagaimana pencatatannya di bon pengambilan barang tadi. Ya. Itu bagaimana pencatatan, karena yang mau dibukukan nanti kan yang di bon permintaan barang kan. Yang akan direservasi itu yang di bon permintaan barang kan? Iya, Pak. Nah, yang di bon itu. Jadi kalau misalnya seperti tadi, minta 30, yang ada cuma 20, otomatis yang akan direservasi ada yang 20. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menunjukkan di bon permintaan barang itu bahwa barang yang dikeluarkan adalah 20, bukan 30. Nah, itu harus dicari tahu. Kalau tadi kan bisa kita usulkan sebaiknya ada kolom berapa barang yang diminta, berapa barang yang dikeluarkan, kan gitu kan? Nah, cuman masalahnya itu kan belum ada di situ. Nah, selama ini sistem sistem penulisan di dalam bon itu bagaimana? Ya. Pak, kalau di situ tapi bukan solar ya Pak, misalnya barang lain gitu. Iya. Adanya 10. Biasanya cuma dicoret aja Pak. Coret dah tulis 10 gitu. Nah, oke. Ya nggak masalah gitu loh. Yang penting
bukti bahwa barang yang dikeluarkan itu berapa itu tertera di situ. Gitu loh. Jadi kalaupun tadi dicoret, itu dicoretnya bagaimana, cara mencoretnya dan apa bentuk validasi bahwa barang yang dikeluarkan itu adalah sebanyak itu. Ya. Itu bentuk validasinya apa gitu loh. Siapa yang nyoret dan siapa yang memvalidasi perubahan angka itu. Kalau Ya. biasanya kan Pak dicoret kepala gudangnya. Ya. Setelah itu nanti kepala gudangnya ngerubah BK-nya sendiri Pak di sistem gitu Pak. Iya, oke kan surat tadi itu kan bukti fisik ya, bukti dokumen fisik mengenai pengeluaran barang ya. Nah, kalau yang di sistem itu kan rekamannya nggak kelihatan berapa sih yang diminta tadi. Yang ada di sana adalah yang dikeluarkan kan gitu. Ya. Nah, cuman kan masalahnya tadi yang minta barang siapa? Permintaan barang misalnya Abdeling 1 minta barang gitu ya. Abdeling A minta barang. Itu siapa yang tanda tangan permintaan barangnya? Ya kan? Siapa yang tanda tangan permintaan barang? Yang bertindak sebagai peminta siapa di situ? Peminta barang, Pak. Ya. User. Iya, siapa? Yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan bon permintaan barang itu kan ada 3, Pak. Iya, siapa aja? Bukan, kalau misalnya yang minta dari Abdeling 1 gitu. Ya, misalnya Abdeling 1 minta dodos ini gitu. Minta dodos sebanyak 10 gitu. Nah, itu siapa yang tanda tangan sebagai peminta, sebagai pihak peminta di situ? Asisten Abdeling. Asisten Abdeling. Ya kan? Yang bawa bon itu Iya, ke gudang siapa? Yang peminta tadi, Pak, user. Iya, siapa? Tadi kan yang tanda tangan asisten. Anggotanya, Pak. Oke, anggotanya. Ya. Nanti yang terima barangnya siapa? Yang menerima barang yang itu tadi, Pak. Yang minta juga. Yang minta barang tadi. Iya, siapa? Kalau yang minta Asistennya itu atau berarti anggotanya? mandor itu. Anggotanya, Pak. Oke. Nanti kan anggota yang anggotanya menerima tahu barang kebutuhan. itu kan tanda tangan ya. Tanda tangan nggak situ? Untuk membuktikan bahwa dialah yang ngambil barang itu ada tanda tangannya nggak di situ? Ada, Pak. Ada. Ada ya? Ada nggak? Hanya ada. Hah? Kan gini, Pak. Telah diterima oleh Kami itu, Pak, itu kan ada bon permintaan barang. Nah, Ya. di bon permintaan barang itu, Pak, yang ditandatanganin. Iya, maksud saya itu siapa aja pihak yang tanda tangan di situ? Nah, Sebagai kalau apa? di situ kami, Pak, ada asisten. Yang meminta atau diminta oleh asisten. disetujui. Disetujui oleh Yang memeriksa kasih. Bentar. Menyetujui Bentar. manajer. Bentar dulu satu-satu. Yang meminta asisten. Ya. Asisten Abdeling ya. Yang Ya. menyetujui. Oh, kami kasih. Betul-betul apa? Kasih Yang kami. menyetujui siapa? Setuju sama manajer, Pak. Memeriksa. Manajer. Yang mengeluarkan. Kepala gudang. Yang menerima. User. Anggotanya Pak yang minta. Anggotanya. Nah, sekarang begini. Tadi kan asisten minta barang 10. Ya kan? Ya Pak. Nah, dengan berbagai alasan apakah itu manajer ataupun kepala gudang, barang yang diberikan, yang dikeluarkan hanya 5. Ya kan? Yang diberikan atau yang dikeluarkan hanya 5. Maka kepala gudang mencoret itu kan? Tak, yang 10 dicoret jadi 5 kan gitu ya. Benar? Iya. Nah, selanjutnya barang yang 5 itulah yang dibawa oleh anggota tadi kan yang menerima barang. Ya, benar? Iya Pak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana asisten yang sebagai peminta tadi yang tadinya minta 10
itu dia bisa tahu bahwa barang yang diberikan itu hanya 5. Dari mana dia bisa tahu bahwa memang barang yang diberikan ada hanya 5? Dari anggotanya, Pak. Dari anggotanya. Kan bisa saja anggota itu terima 10 tapi ngakunya dikasih 5. Kalau di PKS, Pak, jadi nanti kan BK-nya ada 2 lampir. Ya. Jadi 1 lampirnya dikasih lagi ke itunya, ke divisinya untuk ditandatangan, Pak. Oke. Artinya kan ada tembusan ya. Tembusan sebagai pegangan atau sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan jumlah yang diterima tertera dengan jelas, kan seperti itu. Ya kan? Makanya kenapa bon pengambilan barang itu ada rangkapnya kan gitu. Supaya semua pihak yang terkait itu punya bukti. Ya. Ada berapa rangkap di situ? 2, Pak. 2. Bon manual. Cuman 2? Iya, Pak. 1 untuk gudang kita kan, 1 dikasih lagi ke divisinya gitu, Pak. Terus kalau untuk accounting? Kan nanti akan dibukukan sama accounting. 3 berarti, Pak. Nah, berarti ada 3, ya. Karena nanti accounting nggak mungkin accounting itu nanti minta bon dari divisi atau dari gudang terus dibukukan habis itu dibalikin lagi, nggak akan seperti nggak akan mungkin begitu. Ya. Masing-masing punya arsip. Gitu loh. Makanya nanti kalau ada terjadi selisih di pembukuan, itu bisa ditelusuri. Apa yang nggak ada di situ? Nanti barulah dicocokkan ya dengan arsip yang ada di masing-masing divisi. Jadi arsip siapa yang hilang gitu loh. Ya, kalau pinjam itu accounting pinjam punya gudang nanti balikin lagi. Ya bisa aja kan accounting bilang cuma sekian di mobil gudang. Enggak, kemarin lengkap itu. Waktu dibawa ke kantor atas lengkap itu. Kalau sekarang tinggal sekian kan jadi bisa tuduh-tuduhan gitu ya. Ya kan? Nah, itu ya, Pak. Masing-masing harus punya arsip gitu. Ya, sebagai bukti bahwa ya segitulah barang yang diambil. Gitu ya. Jadi sebanyak itulah nanti barang yang dibukukan. Jadi yang minta pun tahu bahwa yang diberikan itu hanya sekian. Gitu loh. Ya. Oke, ada lagi? Waktunya sudah last minute. Skip. Kalau untuk unggul Udah cukup? Kalau PT WTL, Pak, aman, itu Pak. Aja, Pak, aman. Masih sejauh ini mati. Ya udah. Oke ya, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan. Pak. Jangan lupa nanti laporannya segera dibuat dan diupload di link yang akan saya share ya. Ya, Pak. Baik, ya. Sampai di sini dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.